Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan wala mursyida. Wa ba'du. Kembali kita hadiri majelis kitab Al-Kabair, kumpulan dosa besar. Di pekan kemarin sudah kita bahas Al-Kabiratu Ats-Tsaniyatu wal Arba'un, dosa besar nomor urut 42. Itu kemarin. At-tasammu 'alan nasi wa ma yusirrun, dosa pengen tahu urusan orang lain, kepo. Ya, ini pekan kemarin sudah kita bahas. Hari ini kita akan masuk ke dalam dosa nomor urut 43, an-namam atau namimah. Namimah itu si A si B ini sebenarnya akur. Kita datang kepada si A, mana si A. Akhirnya panas benar. Si A pun kemudian mulai curiga kepada si B. Akhirnya suatu saat saya datang ke B. Saya juga manas-manasi. Akhirnya A dan B yang tadinya akur kemudian bertengkar. Inilah yang disebut dengan namimah. Kalau dalam IPS sejarah sering kita dengar istilah divide et impera, sistem pecah belah antara Raja A dengan Raja B, suku A dengan suku B, padahal tadinya akur. Baik, berbicara tentang namimah, kita memulai terlebih dahulu membahas tentang pilar hidup bermasyarakat. Kalau Bapak ingin paham hidup bermasyarakat itu bagaimana, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kuncinya ada di surat Al-Hujurat. Nanti bapak-bapak buka surat Al-Hujurat. Intinya supaya cepat kita kaji. Masyarakat yang benar, masyarakat yang baik, kalau dia mengikuti ayat pertama di surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Hai orang yang beriman, jangan mendahului keputusan Allah dan Rasul. Jangan dilangkahi. Hidup kalian di dunia itu mengikuti hukum Allah dan Rasul. Oh, berarti kita sepakat berbangsa, bernegara, bermasyarakat ngikuti aturan Allah dan Rasul. Kenapa? Kita sedang numpang di buminya Allah. Allah yang menciptakan bumi dan Allah yang menciptakan manusia, otomatis jauh lebih tahu bagaimana cara mengatur hidupnya. Baik, setelah masyarakat sepakat, kita siap hanya diatur oleh Allah dan Rasul. Aturan kedua di bawahnya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman, jangan angkat suaramu lebih keras daripada suara Nabi. Harus sopan. Kenapa? Berani bersuara lebih keras di hadapan Rasulullah, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Pahala kalian tiba-tiba nol, terhapus tanpa kalian sadari. Ternyata mengangkat suara melebihi suara Rasulullah
itu ternyata tetap berlaku hari ini. Jadi kalau bapak-bapak berada di kota Madinah jangan teriak-teriak. Kenapa? Di situ ada kubur Rasulullah. Di Sahih Bukhari 2 orang teriak-teriak dalam kondisi emosi di Masjid Nabawi. Umar bin Khattab bertanya, "Min aina antuma?" Kalian berdua dari mana? Orang itu menjawab, "Kami dari Taif." Berarti jaraknya jauh, bukan orang Madinah. "In kuntuma min ahli hadal bilad la auja'tukuma tarfa'ani aswatahuma inda qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalau kalian penduduk Madinah, sudah saya tampar kalian berdua. Beraninya teriak-teriak di samping kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti peraturan kedua, orang yang membawa risalah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus dihormati. Salah satu cara menghormati Rasulullah adalah suara diatur. Jangan melebihi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berani melebihi suara Rasulullah, amal kita terhapus, apalagi berani merubah hukum Allah dan hukum Rasul, itu lebih jauh, lebih kurang ajar lagi. Nah, akhirnya kiasnya berarti dalam hidup bermasyarakat, kalau ada orang yang punya kedudukan yang lebih mulia, kita harus bisa mengatur suara. Jangan teriak-teriak di depan bapak dan ibu, di depan guru, di depan ulama, di depan orang yang memang harusnya kita hormati. Maka ma akrama syaibun syaikhan li sinnihi illa qayyadahullahu man yukrimu inda syaihihi. Orang saat muda gemar menghormati orang yang lebih tua, maka saat dia sudah tua Allah akan gerakan anak-anak muda untuk menghormati dirinya sebagai satu bentuk balasan Allah. Dulu ketika muda Anda memuliakan orang tua, saatnya sekarang Anda dimuliakan anak-anak muda. Aturan ketiga, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang berita jangan langsung dipercaya, saring dulu, cek. Ngecek berita itu apa namanya? Dikonfirmasi benar atau tidak. Jadi hidup bermasyarakat hati-hati, kalau ada berita jangan langsung dipercaya. Rasulullah mengancam, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Seorang berhak diberi gelar pembohong kalau dia selalu percaya setiap berita yang datang. Setiap berita yang datang langsung di-share di grup Masjid An-Nur. Hati-hati. Makanya kenapa saya tidak senang dengan grup, karena sering menerima share yang enggak genah. Saya enggak butuh berita itu karena saya sudah tahu saluran berita-berita mana yang bisa saya percaya. Hati-hati. Kenapa? Nge-share berita yang tidak benar itu hukumannya, kata Rasulullah, rajulun yusarsiru sidquhu ila manhirihi wa yusarsiru sidquhu ila ainaihi wa yusarsiru sidquhu ila qafahu. Aku melihat ada orang digergaji mulutnya naik sampai hidung, naik sampai mata, naik lagi digergaji sampai tengkuknya. Siapa itu? Jibril. Hada rajulun yakdu min baitihi fayakdzib fayablugul afaq. Ini hukuman orang yang keluar menyebarkan berita bohong, akhirnya berita itu tersebar ke seluruh dunia. Padahal hari itu belum ada medsos, tapi Rasulullah sudah menyebut berita bisa saja menyebar ke seluruh dunia. Dia sebarkan, hukumannya seperti itu.
Maka ketika ada informasi, sebagian ulama memberi nasihat, hati-hati ketika ada informasi. Kenapa? Karena mata sering salah melihat, telinga sering salah mendengar, hati dan pikiran salah menyimpulkan. Maka jangan sampai baru berstatus jar ini langsung dipercaya, disimpulkan, kemudian disebarkan. Baik, 3. Kemudian keempat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau dua orang muslim bertengkar, tugas kita adalah menjadi penengah supaya kedua-duanya islah, bukan berada di satu kubu. Jadi akhirnya ada yang berada di kubu A, ada yang berada di kubu B. Pilar masyarakat mengatakan kalau ada yang tengkar, fa aslihu bainahuma, damaikan keduanya. Kemudian akhirnya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Mukmin itu bersaudara, maka kalau ada yang bertengkar, islah, damaikan keduanya. Baik. Kemudian pilar ke-5, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Hai orang yang beriman, jangan ngejek, menghina satu dengan yang lain. Boleh jadi yang dihina lebih mulia di sisi Allah daripada yang menghina. Maka dulu di pesantren ada kata-kata mutiara yang wajib kita hafal, la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyatun. Jangan suka ngenyek orang lain, karena setiap orang pasti punya kelebihan masing-masing di samping kekurangan yang ada dia miliki. Ternyata ayat ini dilanjutkan, hai orang yang beriman, janganlah satu kaum menghina kaum yang lain. Kalimat berikutnya, wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Wanita juga jangan sampai satu dengan yang lain saling menghina, saling ngenyek, saling mengejek. Kenapa wanita disebut, laki-laki tidak disebut? Karena peluang ngenyek satu dengan yang lain kan perempuan. Kenapa, Bu? Laras sama boten? Katanya. Baik. Bismillah. Jadi hina menghina, wanita disebut tanpa menyebut laki-laki. Kenapa? Ada satu kalimat yang mengatakan titik kelemahan laki-laki itu ada pada mata. Maka wanita diperintahkan untuk menutup aurat. Sementara titik lemah pada wanita itu pada telinga dan mulut. Kalau mendengar, pengennya mulut langsung berkomentar. Beda. Jadi wanita bukan pada mata, tapi pada telinga dan mulut. Kalau laki-laki kelemahannya ada pada mata. Akhirnya pilar selanjutnya di bawahnya, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Hai orang yang beriman, jangan suka menyangka-nyangka. Yang kedua di ayat ini, jangan wala tajassasu, jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain, karena prinsip kita, kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Cari kesalahan diri kita, jangan nyari-nyari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan suka ngerasani. Kenapa? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Karena dosa ngerasani itu disamakan dengan memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati. Pilar selanjutnya akhirnya, ya ayyuhan nasu, yang tadinya hai orang beriman terus kan, nah, baru
wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Hai orang-orang, wahai manusia, kami ciptakan kalian dari laki dan perempuan. Siapa laki-laki? Nabi Adam. Siapa perempuan? Hawa. Maka keliru kalau manusia itu asal usulnya dari monyet seperti teori Darwin. Oh enggak, berdasarkan ayat ini kita semuanya berasal dari si laki-laki yaitu Adam, si perempuan yaitu Hawa. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian berasal dari Adam dan Adam diciptakan dari tanah. Kemudian apa? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan dari laki dan perempuan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ternyata beda suku, beda bangsa bukan untuk saling menghina, tapi lita'arafu, untuk saling mengenal. Misalnya, oh orang Jawa Tengah itu kalau minum teh senangnya ginastel misalnya. Begitu orang Jawa Tengah pergi ke Jawa Barat, ternyata tehnya tidak ada yang manis, tawar semuanya. Itu untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal, bukan saling ngenyek. Orang Jawa Barat itu cetil-cetil, teh tidak diberi gula. Ternyata saya nyebrang di Sulawesi, dimanapun kalau saya bertamu di mana Sulawesi manapun, kalau teh masya Allah Jawa ginastel kalah. Jadi kalau saya minum teh itu saya menganggap saya sedang minum gula, bukan minum teh. Itulah lita'arafu, untuk saling mengenal. Tapi Allah mengatakan meskipun bersuku berbangsa, untuk tidak saling mengejek tapi saling mengenal. Tetap titik poinnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Berarti kalah, Bhinneka Tunggal Ika itu kalah. Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Berbeda-beda tetapi apa namanya? Apa Bhinneka Tunggal Ika, Pak? Pokoknya mengakui keragaman, tapi tidak jelas siapa yang paling mulia. Sementara Al-Quran mengakui keragaman, nggak apa-apa. Beda agama, beda suku, beda bangsa, beda budaya, beda bahasa, tetap yang tinggal di bumi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia siapa yang paling bertakwa. Akhirnya ditutup. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Ada orang A'rabi datang, ya Rasulullah, saya sudah iman. Belum, kamu baru Islam, belum berhak disebut beriman, baru status kamu adalah Islam. Berarti Islam itu harus tenanan, harus serius, tidak sekedar Islam tapi sudah tingkatan iman. Itulah pilar hidup bermasyarakat yang ada di surat Al-Hujurat. Baik, nah di antara pilar itu adalah innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin itu satu dengan yang lain saling bersaudara. Salah satu wujud persaudaraan itu adalah jauhi namimah. Baik, berkenaan dengan namimah, karena namimah itu dosa lisan atau dosa mulut. Maka lisan diingatkan oleh Allah sebagai nikmat yang agung ketika Allah berfirman, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan dua mata, bibir dan lisan sehingga kalian bisa bicara. Ini yang pertama. Berarti mulut adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mulut ketika nikmat karunia dari Allah yang sangat agung. Jangan sampai gara-gara mulut kita malah memproduksi dosa yang akhirnya terjerumus ke dalam neraka.
Contoh misalnya, wa hal yakubbun nasu ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah ada banyak orang diseret wajahnya di atas bara api neraka hanya gara-gara satu kalimat keluar dari mulutnya. Termasuk tadi namimah, nanti akan kita terangkan. Maka tentang mulut Allah banyak berfirman, misalnya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takwa tidak cukup, tapi keluarkan kata-kata yang sadid, yang benar. Jadi takwa dan mulut itu tidak bisa dipisahkan. Termasuk iman dan mulut itu satu kesatuan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan kata yang baik. Kalau tidak, lebih baik mengambil opsi diam. Berarti iman dan mulut itu tidak bisa dipisahkan. Bahkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengingatkan, banyak di antara umat Islam selamat tidak mabuk-mabukan, tidak berjudi, tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak riba, tapi tanpa sadar ternyata mereka terjerumus ke dalam perbuatan dosa lewat mulut-mulut mereka. Termasuk di dalamnya nanti kita bahas namimah. Nah, kemudian berkenaan dengan mulut, para ulama mengingatkan, usahakan dari mulut kita menghasilkan pahala yang besar. Contoh misalnya di surat Al-Fatihah di tafsir Ibnu Katsir di ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada orang yang mengucapkan, ya Rabbi lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Malaikat penulis pahala kebingungan, ini diberi skor berapa? Fasoida ilas sama, naiklah malaikat ini ke langit konsultasi, orang ini diberi nilai berapa? Mada qala abdi wallahu a'lamu bima qala abduhu. Apa yang diucapkan hambaku, kenapa kamu tidak tahu berapa nilainya? Ya Allah, tadi hambamu mengucapkan ya Rabbi lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Kata Allah, uktub mada qala abdi, khusus bacaan ini tulis yang dibaca, jangan ditulis nilainya. Allah sendiri yang akan menulis nilainya. Berarti itu kan pahalanya sangat besar. Termasuk sekali mengucapkan bacaan subhanallah gharasalahu nahlan fil jannah, satu pohon kurma Allah langsung tanam di surga hari itu juga. Sekali mengucapkan subhanallah. Padahal bapak-bapak selesai sholat subhanallah 33. Berarti ba'da maghrib tadi kita sudah punya 33 pohon kurma di surga. Lah kalau sehari 33 kali 5. Lah kalau setahun bagaimana? Jadi usahakan mulut itu menghasilkan pahala, jangan malah bikin kasus. Baik. Nah, berkenaan dengan namimah, prinsip seorang muslim itu bersaudara. La al-mu'min akhul mu'min. Mukmin itu saudara mukmin yang lain. Salah satu bentuk saudara sesama muslim adalah la yadlimuhu, tidak boleh saling mendolimi satu dengan yang lain. Sebagaimana Syekh Muhammad Shalih Utsaimin menyebut, dolim itu ada 3.
mungkin zalim terhadap darah, zalim terhadap harta, dan zalim terhadap kehormatan. Terhadap darah mungkin membunuh, mungkin membacok, mungkin memukul. Terhadap harta mungkin mencuri. Terhadap kehormatan sesama muslim mungkin lewat lisan, termasuk di dalamnya namimah. Baik, berkenaan dengan namimah, siapa yang rentan untuk melakukan namimah? Yang pertama, ngapunten kepada ibu-ibu, wanita punya potensi. Di surat Yusuf tentang kasus Zulaihah yang ngejar-ngejar Yusuf sampai ditarik baju Yusuf dari belakang sampai sobek. Siapa yang membicarakan kasus ini di surat Yusuf? Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi qad saghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Wanita-wanita di Mesir kumpul bareng, kemudian membicarakan, itu istri Pak Menteri, keterlaluan, mosok jatuh cinta kepada anak angkatnya sendiri. Dia sudah dimabuk cinta, sungguh dia berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi isu itu akhirnya justru dibicarakan oleh kaum wanita. Maka namimah itu peluangnya paling besar ada pada kaum wanita. Dua, pada kelompok-kelompok sesama muslim yang berbeda kamar, itu juga ada peluang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullu hizbin bima ladaihim farihun. Muslim satu dengan yang lain saling berpecah, dan setiap kelompok mengklaim dirinya adalah yang paling benar. Karena perbedaan-perbedaan pendapat, akhirnya kemungkinan besar terjadi namimah. Contoh, saya sering melihat potongan-potongan video. Ustadz A ceramahnya dipotong, Ustadz B ceramahnya juga dipotong. Ustadz A sedang membahas kunut, Ustadz B juga membahas kunut. Judul di YouTube-nya apa? Ustadz A sedang membantah pendapat Ustadz B. Padahal Ustadz A nggak ada hubungannya dengan Ustadz B, Ustadz B juga tidak ada hubungannya ketika ceramah untuk mengkonter pendapat Ustadz A. Itu contoh namimah, mengadu domba antar Ustadz atau antar ormas. Maka debat-debat seputar perbedaan pendapat, Rasulullah mengingatkan, ana zaimun bibaitin fi wastil jannati liman tarokal miro'a wa in kana muhikon. Aku pastikan rumah di surga bagian tengah untuk kalian ditujukan kepada orang yang meninggalkan perdebatan meskipun untuk mencari kebenaran. Karena perdebatan ini rentan untuk terjadi namimah, permusuhan dua orang yang harusnya akur. Baik. Kemudian namimah yang paling berat ada di surat Nun wal qalami wa ma yasturun. Di situ Allah berfirman, hammazin masya'in binamim. Berjalan ke sana kemari, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menjelek-jelekan seseorang sehingga si A dan si B akhirnya tidak akur. Jadi ada sebagian orang namimahnya tidak pasif tapi masya'in, banyak berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kita lanjutkan ke tanya jawab. Masih ada waktu kira-kira 5 menit. Silahkan bagi yang mau bertanya seputar kajian atau di luar pembahasan.
Silakan Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan mengenai yang praktek kemarin Ya. setelah pulang sampai ke rumah untuk menggunakan itu akhirnya jadi pemikiran kalau kepo itu nanti kita sebagai komentar pada keluarga dan anak itu bisa orangnya. Kepo kepada anak. Oh, harus. Ya, jadi pembahasan kita kemarin adalah urusan itu bukan urusan kita, tapi pengen tahu, sering nguping, nyari-nyari tahu. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau kepada anak, oh bagus, nanya pelajaran, nanya kegiatan di sekolah, sudah tahajud tidak. Oh, Rasulullah keponya luar biasa. Selesai sholat tahajud, beliau keliling ke rumah besan. Ternyata Abu Bakar tidak terdengar suara saat sholat tahajud, tapi ketika melewati rumah Umar bin Khattab, suaranya keras menggelegar. Ketika ditanya besoknya, ternyata Umar, saya pengen seisi rumah pada bangun dan suara saya gunakan untuk mengusir setan. Sementara Abu Bakar, kenapa tidak terdengar? Saya tidak ingin diketahui tahajud saya oleh orang lain. Ya Umar, ihfad min sautika syai'an. Umar, turunkan sedikit suara volumemu. Dan Abu Bakar, irfa min sautika syai'an, keraskan sedikit. Sementara ketika melewati rumah Ali dan Fatimah, Rasulullah manggil, ya Ali wa ya Fatimah ala tusalliyan. Ali, Fatimah, sudah tahajud belum? Ya Rasulullah, inna anfusana biyadillah, roh saya itu masih digenggam oleh Allah. Itu jawaban Ali yang menunjukkan masih aras-arasan. Maka Rasulullah langsung membacakan surat Al-Kahfi, wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala. Memang di mana-mana manusia itu banyak ngeyelnya. Langsung geregah Ali. Berarti itu kan kepo, ingin tahu anak menantu sudah tahajud atau belum. Itu bagus. Jadi yang kepo itu sesuatu yang bukan urusannya. Seperti suami istri pengantin baru, bojomu bawa kapak ke wengi. Nah itu nggak boleh. Jangan ditanya, itu urusan dia, itu bukan urusan kita. Baik, ada lagi yang lain? Ya. Bolehkah kita menghindar dari orang-orang yang tanda kutip hati-hati? Boleh tidak? Itu kalau kita bahas materi tentang hijrah. Hijrah itu tidak hanya hijrah tempat. Hijrah itu juga menghijrahi orang-orang yang punya potensi. Kalau saya dekat, nanti saya malah nambah dosa. Seperti ada seorang wanita begitu akrab dengan ibu-ibu ini, akhirnya ketularan jelek oleh suaminya. Mulai hari ini tidak ada ceritanya kamu bergaul dengan si itu. Ternyata akhirnya kembali ke real. Nah, berkenaan dengan menghijrahi seseorang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kedatangan Wahsy pada Fatu Mekah, Wahsy mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadatnya diterima, tapi Rasulullah memohon kepada Wahsy, tolong menghindar, jangan perlihatkan wajahmu di hadapan wajahku. Melihat wajahmu, aku langsung ingat bagaimana pamanku Hamzah bin Abdul Muthalib engkau bunuh, engkau bedah dadanya, engkau ambil jantungnya, engkau persembahkan kepada Hindun. Berarti Rasulullah menghijrahi apa? Seorang bernama Wahsy karena trauma.
Apakah wasi kemudian mengatakan, oh Rasulullah ternyata pendendam? Enggak, memaklumi kondisi Rasulullah, akhirnya dia selalu menyingkir, tidak ingin memperlihatkan wajahnya di hadapan Rasulullah. Dia kemudian bersumpah, sebagaimana saya sudah membunuh orang yang paling dicintai Rasulullah, aku juga harus membunuh orang yang paling dibenci Rasulullah. Akhirnya dicari informasi, orang yang paling dibenci Rasulullah adalah Musailimah Al-Kadzab, si nabi palsu. Cita-citanya terkabul, Rasulullah wafat, Abu Bakar jadi khalifah, memberangkatkan pasukan dipimpin Usamah bin Zaid pada perang Yamamah. Si nabi palsu alhamdulillah mati di tangan Wahsy. Itu kan berarti Rasulullah menghindari seseorang. Boleh tidak? Itu sebenarnya nggak masalah. Seperti ada ibu-ibu, kalau ketemu ibu-ibu ini wes pasti gayeng ngerasani, sejam itu nggak terasa. Boleh tidak orang ini menghindari wanita ini? Boleh. Bukan berarti memutus tali silaturahim. Baik, ada lagi yang lain? Kurang 3 menit. Tanggung. Udah cukup, Pak? Alhamdulillah. Nah, rencana saya pekan pertama kedua ini tetap kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Kemudian pekan ketiga dan keempat saya akan mengisi kajian kitab Al-Matjar Ar-Rabih, tulisan Syekh Al-Dimyati, salah satu murid dari Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-Matjar Ar-Rabih intinya adalah membahas ibadah ini kalau dilaksanakan keutamaannya seperti ini, pahalanya seperti ini, keuntungannya seperti ini. Maksudnya di pekan ke-1 dan kedua bapak-bapak ditakut-takuti dengan dosa besar. Di pekan ketiga dan keempat termotivasi untuk rajin beribadah. Intinya begitu. Karena kalau kitab kabair terus kelihatannya wajah bapak-bapak stres, dosa terus kelihatannya. Ya udah, insya Allah pekan 1 kedua kabair, pekan ketiga dan keempat Al-Matjar Ar-Rabih, jual beli yang menguntungkan. Isinya, siapa yang melakukan ibadah ini pahalanya ini, surganya seperti ini, bidadarinya seperti ini, dan lain sebagainya. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.